Halo umat Santo Gabriel yang terkasih, kita bertemu lagi di penghujung masa Prapaskah yang keempat ya, dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, dan ini yang terakhir, pertemuan yang keempat yang mengambil tema aksi sebagai perwujudan nyata. Aksi ini bisa macam-macam bentuknya. Gereja juga tetap mengambil berbagai macam bentuk aksi untuk sesama kita di sekitar gereja, dan saya yakin umat juga dimanapun di segenap 6 wilayah paroki kita berusaha dengan cara masing-masing membuat aksi-aksi nyata sebagai bentuk dari solidaritas kita selama masa Prapaskah ini, sebagai perwujudan dari iman kita yang kita nyatakan dengan aksi-aksi itu. Maka dalam pertemuan keempat ini kita saling berbagi kembali apa-apa saja yang telah kita buat, dan bukan saja berhenti sesudah masa Prapaskah keempat ini, tetapi ini berlanjut terus dalam hidup kita. Karena untuk itulah kita semua dipanggil, yaitu semakin dekat dengan Tuhan, lalu terus bertekun dalam aksi-aksi nyata kita, dalam bentuk-bentuk cinta kasih kita kepada sesama. Maka mari, biarlah hidup kita terus berbuah, dan buah-buah kita itulah yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang selalu menemani kita dalam situasi apapun, juga menemani orang-orang sesama-sesama kita yang kita layani. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tadi Romo Dedi telah mengajak kita untuk melakukan aksi sebagai tindakan nyata solidaritas. Nah, kita diajak untuk melihat kembali apa-apa yang sudah kita lakukan, dan kita saling berbagi pada kesempatan ini, dan juga akan menggali lebih dalam lagi apa yang akan kita teruskan. Tetapi sebelum kita melanjutkan, marilah kita membuka dengan doa. Saya mengajak Bapak Ibu dengan anggota keluarga masing-masing kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih sejati, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk menerima rahmat keselamatan-Mu. Kami berterima kasih juga atas kesempatan pertemuan pendalaman iman ini. Semoga kami semakin mampu memperbaiki diri dan berani terlibat dalam usaha-usaha mewujudkan kehidupan bersama yang sejahtera. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa terbuka dengan bimbingan Roh-Mu, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebelum kita sharing lebih lanjut apa-apa yang sudah kita lakukan dan menggali lebih lanjut apa yang akan kita tindak lanjuti, kita menggali lebih dahulu atau melihat pengalaman seseorang yang mempunyai semangat tinggi dalam mewujudkan solidaritas dengan yang menderita dan yang termiskin dari antara orang-orang miskin. Pasti Bapak dan Ibu atau saudara-saudari sekalian pasti tahu siapakah dia itu, Santa Teresa dari Kalkuta. Nama aslinya adalah Agnes Gonsha. Beliau berasal dari Skopje yang sekarang ini menjadi ibu kota Republik Makedonia. Pada masa remajanya, dia rajin mengikuti segala kegiatan hidup menggereja yang didampingi oleh pastor-pastor Yesuit. Dan inilah yang menumbuhkan ketertarikannya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan misionaris.
Pastor parokinya selalu menyediakan majalah misi dengan judul The Catholic Mission yang menarik perhatian dan menumbuhkan benih panggilan dalam hidupnya. Maka pada usia yang sangat muda, 17 tahun, beliau mulai masuk biara misionaris Katolik, yaitu biara Suster-Suster Loreto di Irlandia sebagai postulan untuk belajar bahasa Inggris. Beliau kemudian memasuki masa novisiatnya di India, dan setelah menjalankan masa novisiat, kemudian mengambil nama Teresa dalam kaul pertamanya sebagai Suster-Suster Loreto dan menjadi misionaris di India. Selama di India, Kalkuta, beliau mengajar geografi di SMA Santa Maria selama 11 tahun. Meskipun beliau mengajar dengan penuh sukacita, namun hatinya penuh gejolak ketika melihat dan menyaksikan penderitaan orang-orang akibat konflik yang berkepanjangan. Kota Kalkuta itu dulunya menjadi kota industri, akhirnya menjadi kota yang semakin miskin, dengan banyak orang sakit dan terlantar tidak mempunyai rumah. Hatinya berkobar oleh panggilan Tuhan untuk melayani mereka yang paling miskin di antara orang-orang miskin. Panggilan ini mendorong pengabdian dirinya secara total bagi orang-orang yang tak dikehendaki kehadirannya, yang tersingkir dari masyarakatnya. Tantangan dan dinamika batin akan panggilan Tuhan terus bergejolak dalam hatinya, sampai beliau mendapatkan izin dari gereja Katolik untuk hidup di luar biara dan khusus mengabdikan diri untuk melayani orang-orang yang termiskin di jalan-jalan Kalkuta. Berkat kasih dan ketekunannya dalam melayani orang-orang miskin, sehingga Bunda Teresa mendapat banyak dukungan dari banyak pihak. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1950, Bunda Teresa mendapat restu dari Vatikan untuk mendirikan kongregasi Missionaries of Charity, sehingga banyak orang menjadi terlibat dalam pelayanan ini. Bunda Teresa kemudian wafat pada tanggal 5 September 1997 dalam usia yang ke-87. Tokoh-tokoh dari seluruh penjuru dunia ikut memberikan penghormatan terakhir. Karya cinta kasih yang ditinggalkan beliau menumbuhkan banyak panggilan baru dari kaum muda untuk meneruskan karya sampai saat ini. Pada tahun 2003, Bunda Teresa dibeatifikasikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II. Kemudian pada tanggal 4 September 2016 baru dikanonisasikan oleh Paus Fransiskus di Lampangan Santo Petrus menjadi santa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, setelah mendengar kisah ini, apa yang menggerakkan Bunda Teresa untuk melayani orang-orang miskin? Dan inspirasi apa yang bisa kita petik dari kisah hidup Santa Teresa dari Kalkuta ini? Silakan Bapak Ibu sharingkan dengan anggota keluarga masing-masing di keluarga. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tadi dalam kisah Bunda Teresa dari Kalkuta kita mendengarkan bahwa Bunda Teresa sangat merasa belas kasihan terhadap orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, yang tidak mempunyai rumah. Beliau merasa tergerak tapi tidak
berhenti pada rasa belas kasihan, tapi beliau menindaklanjuti untuk mewujudkan rasa belas kasihannya itu dengan tindakan nyata, dengan aksi nyata, yaitu menolong mereka. Nah, kiranya cerita ini menginspirasi kita agar kita juga berani untuk keluar menolong orang-orang dalam kesulitan, terutama dalam hidup kesulitan situasi ekonomi yang telah jatuh saat ini karena situasi pandemik ini, sehingga semakin banyak orang merasakan kesejahteraan dalam hal ekonomi. Baiklah, mari kita masuk dalam kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci tentang solidaritas ini? Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka bisa dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti-roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita sharing lagi dengan anggota keluarga kita masing-masing. Pertama, hal-hal apa saja yang menarik dari perikop kitab suci yang barusan kita dengarkan? Lalu yang kedua, apa arti atau makna bagi Anda, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tentang sabda Yesus yang mengatakan kamu harus memberi mereka makan? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan bagaimana cara Yesus dan murid-muridnya mewujud nyatakan rasa belas kasihan mereka. Kita melihat tadi Yesus merasa belas kasihan ketika melihat orang-orang datang dengan berbagai macam penderitaan, sakit, penyakit mereka, dan bersusah payah untuk datang mencari kesembuhan dari Yesus. Apakah murid-murid cuek? Tidak. Murid-murid juga merasa belas kasihan. Namun dalam mewujudkan rasa belas kasihan, cara mereka berbeda. Kita melihat kalau Yesus melihat mereka datang untuk mencari kesembuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka, menjawab kebutuhan mereka. Sedangkan para murid-muridnya ketika hari sudah malam, mereka juga resah. Tetapi mereka tidak sampai pada upaya untuk menjawab kebutuhan mereka. Kenapa? Karena murid-murid mungkin merasa ragu.
mungkin merasa tidak mampu karena mereka merasa tidak cukup untuk memberikan begitu banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, demikian juga kita, kadang kita merasa tidak mampu, tidak mempunyai makanan yang cukup atau mempunyai kecukupan untuk mencukupi kebutuhan banyak orang. Tapi ini tadi Yesus malah menyuruh mereka, jangan menyuruh mereka pulang. Kamulah yang memberikan mereka makan. Dalam hal ini Yesus mau mengajak murid-muridnya dan juga kita sebagai murid-murid Yesus zaman sekarang bahwa hendaknya rasa belas kasih itu diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Seringkali kita terjerat oleh rasa tidak mampu seperti murid-murid tadi yang mengatakan kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Sebenarnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu sebagai simbol bahwa walaupun sekecil apapun, kalau kita berikan dengan atau berdasarkan rasa belas kasihan, maka semuanya itu akan menjadi bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang sungguh membutuhkan. Kiranya dengan niat kita setelah ini dan juga tindakan kita, tindakan nyata, aksi-aksi konkret atau aksi-aksi nyata kita, orang semakin merasa berkecukupan, merasa dalam hal ekonomi mereka merasa dicukupkan seperti yang dikatakan dalam kitab suci tadi, semua makan sampai kenyang. Artinya bahwa kita bisa meringankan penderitaan mereka, kita bisa solidaritas untuk bersama-sama mereka sehingga semua bisa merasa berkecukupan. Nah, setelah kita diterangi dengan sabda Tuhan, mari kita membuat niat kita atau aksi kita, apa yang harus kita lakukan untuk membangun solidaritas dalam memperkuat ekonomi demi kesejahteraan bersama. Seperti beberapa contoh ini, Bapak Ibu boleh mempunyai ide sendiri, mungkin juga lebih bagus. Silakan Bapak Ibu membuat bersama anggota keluarga. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dengan ini pertemuan kita sudah selesai. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo Dedi. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menjalani pertemuan keempat ini sesuai dengan rencanamu. Engkau sendiri yang menuntun kami, hingga kami boleh sampai di penghujung masa refleksi selama 4 kali pertemuan. Semoga apa yang kami sharingkan, apa yang kami bagikan terus bergema dalam hati kami, dan terwujud dalam aksi-aksi nyata kasih kami kepada sesama. Biarlah Engkau tambahkan terus iman kami. Biarlah pengharapan kami tetap ada padamu semata. Dan biarlah kasih kami selalu bertumbuh subur, berbuah dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang meraja bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga rahmat Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpah dalam hidup kita
dan keluarga kita dan semua orang yang kita layani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat paroki Santo Gabriel yang terkasih, saya ucapkan terima kasih untuk segala partisipasi umat dalam pertemuan-pertemuan APP 2021 yang telah diadakan oleh paroki. Semoga pertemuan-pertemuan yang telah kita jalani membawa manfaat rohani bagi hidup kita yang kita wujudkan dalam tindakan-tindakan nyata kita. Kita sudah menjalani 4 pertemuan dengan tema-tema, yaitu pertemuan pertama kita dipanggil untuk bersolider, lalu pertemuan kedua realita dan tantangannya macam-macam kita hadapi untuk mewujudkan aksi-aksi itu, tetapi pasti selalu ada jalan untuk kita boleh lakukan yang baik, karya-karya kasih. Dalam pertemuan ketiga, kita membangun sikap tobat. Ya, selalu dalam aksi-aksi, tetapi juga kita menyadari kerapuhan kita. Maka kita membangun sikap tobat selalu dalam hidup, agar hidup kita terus dibaharui, sehingga rahmat semakin bekerja dengan sempurna. Lalu dalam pertemuan keempat, kita bersama-sama melihat aksi sebagai perwujudan nyata. Hal-hal konkret yang kita buat, karya-karya kasih kita, entah sebagai satu keluarga, entah sebagai satu lingkungan, wilayah atau paroki dan gereja yang kita cintai. Mari kita semua bersama-sama memasuki pekan suci, dan biarlah Trihari Suci, Hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci membawa kita dekat dengan rahmat dan berkat Tuhan. Di dalam upacara-upacara suci ini, biarlah hidup kita semakin berbuah, oleh karena Tuhan mencintai kita apa adanya kita, dan hati kita yang terbuka untuk siap selalu dibentuk olehnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk segenap umat, juga untuk tim medsos yang telah meliputi semuanya ini. Tuhan memberkati kita semua, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita layani. Mari kita bertekun, berlangkah maju bersama dalam iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati.